nggak tahu ya apakah ini manusiawi apa enggak. Kadang walaupun udah dijelasin aja, aku masih suka lupa gitu, masih suka nggak ngerti. Kayak contohnya tadi kan Ustadz Maulana bilang nih, Ustadz Maulana sholat istikharah tuh kayak kapan aja gitu dilakuinnya gitu ya. Berarti nggak harus kalau, padahal tadi udah dijelasin ya, nggak harus nunggu, belum ya? Nggak harus nunggu kalau ada maksud dan tujuan aja kita sholat istikharah. Walaupun udah ada jawaban berarti nggak apa-apa kita sholat istikharah gitu ya. Gimana sih aku bingung deh. tahu? Mau, Oh ya gini. aku masih bingung soalnya. Iya. Izin Ustaz Saer dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tanpa menggurui. Hanya mengingatkan. Karena bisa jadi yang nonton Islamit Indah lebih baik daripada kami yang membawakan materi Islamit Indah. Mohon maaf tanpa melecehkan atau menyampingkan. Ini mohon izin. Penting sekali kita salat sunat istikharah. Mohon maaf kita butuh petunjuk. Kita butuh petunjuk. Maka kapan saja kita melakukan salat sunat istikharah. Kalau di segmen awal itu waktunya. Saya bahas masalah waktu. Dan tim Islami Tindak meminta saya untuk membahas ini. Kapan saatnya. Jadi bukan waktu lagi. Saat keadaan apa kita salat sunat istikharah. Yang pertama saat timbul keraguan-raguan. Kita ragu-ragu ini gimana nih. Kalau timbul keraguan-raguan. Apalagi yang berkaitan dengan kehidupan kita. Yuk minta petunjuk yuk. Caranya minta supaya keraguan-raguan ini hilang. Ada namanya rasa kemantapan hati. Jadi untuk memantapkan hati. Karena timbulnya keraguan-raguan. Maka salat sunat istikharah lah 2 rakaat. Makasih banyak tadi sudah dijelaskan lebih lengkap lagi. Sama Ustaz Air tadi dan Ustaz Sam. Masya Allah. Jadi harusnya memang kita tidak ragu-ragu lah. Salat istikharah lah. Salat lah. Bukankah kalau kita ada masalah. Ista'inu bis sabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah. Maka saat yang kedua. Saat yang kedua ketika kita harus salat sunat istikharah. Saat apa sih? Saat apa sih? Saat kita minta memohon petunjuk. Minta arahan. Minta petunjuk. Kadang-kala mohon maaf ya. Kita senantiasa minta menurut pendapatmu apa ya? Oh iya, minta saran gitu ya. Minta pendapat. Jangankan itu anak saja. Dulu saya waktu kecil, kita ini banyak bersaudara. Apa yang dimasak orang tua, itu yang kita makan. Ya. Itu saudara saya. Kalau saya beda ya. Ustadz Maulana gimana? Saya selalu request, Umi saya mau makan ini. Oh beda sendiri. Beda sendiri. Jadi kadang-kala makanan saya itu disimpan di tempat beras. Oh. Beda sama saudara. Oh diumpetin. Spesial. Masya Allah. Karena enggak makan ini, enggak makan ini. Ternyata berimbas sama saya. Jadi kalau saya, anak-anak saya, dalam hati saya, kalau orang apa yang dimasak orang tuanya itu. Anak saya tidak. Mau makan baru request. Mau makan ini, mau makan ini. Baru kita dibuat, dicariin. Nah, inilah kelakuan saya dulu itu. Jadi ternyata memohon petunjuk itu penting. Memohon petunjuk. Apalagi dihadapkan 2 pilihan. Ke kanan atau ke kiri. Tapi ingat ya. Sekolah atau tidak sekolah bukan istikharah itu. Saya istihar apa? Sekolah atau tidak sekolah? Sekolah lah. Yang diistirahai itu adalah pilihannya sekolah A atau sekolah B. Itu. Saya makan atau tidak? Makanlah. Yang diistirahain itu adalah makan mie goreng atau mie kuah. Mie rebus. Itu pilihannya. Jangan. Mohon maaf, saya berangkat haji atau tidak? Berangkat haji lah. Ngapain? Itu kan kewajiban. Masya Allah, berarti di saat ada keraguan, di saat ada pilihan istikharah lah ya. Ragu, pilihan, mohon petunjuk, kemudian 2 pilihan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Semoga kita semakin memahami ya saat yang tepatnya ya untuk kita sholat istikharah ya jamaah yang ada di rumah. Yuk kita lanjutkan lagi jamaah. Aku mau ngebacain lagi nih pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz.